Evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Di hari ini kita akan proses pembelajaran kita akan melaksanakan kita mulai pukul 9. Biasanya kita berdoa. Silakan Eza pimpin doanya. Siap, gerak pada Guru Rahmat, gerak dekat, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga semuanya. Kelas 4, apa kabar semua? Baik. Siapkah anak ibu untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4 pasti bisa dan pasti Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengan seksama kami fokus, kami bisa dan kami siap. Siap. Oke. Ini semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, ada yang tidak hadir sayang? Kita ucapkan Alhamdulillah. kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita hadir semuanya hari ini. Nah, tempat duduk yang senyaman mungkin. Kita akan melakukan teknik dengan teknik stop ya nak ya. Silakan anak ibu semua aktivitasnya dihentikan. Kepala pegang. Marilah kita coba untuk duduk dengan nyaman, tenang.
Saat ada yang udara, perut menipis, buanglah udara melalui mulut. Nah, rasakan. Saat menghilang nafas, perut kita mengembang. Saat lagi-lagi, hirup nafas. Buang melalui mulut dan rasakan udara keluar dari mulut dan perut mengembang. Sekali lagi, boleh kita hirup udara dari hidung, hirup, buang melalui mulut, dan rasakan udara keluar dari mulut dan perut mengembang. Lalu hirup udara lagi melalui hidung, lepaskan melalui mulut. Dan kita lepaskan semua beban pikiran. Kita akan fokus untuk belajar. Oke, semuanya buka matanya. Oke. Tadi anak-anak itu sudah mendengarkan musik sambil kita merilekskan badan kita. Apakah Ananda semuanya badan sudah rileks? Sudah tenang? Sudah fokus? Fokus. Mengingat, fokus. Oke. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkewirausahaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, Anda boleh maju ke depan seluruhnya. Kita akan melakukan satu permainan. Nah, oke. Tunggu. Nanti bunyinya adalah apabila ada ibu berkata, contoh ibu berkata ambil pensilnya baru, ambil pensilnya atau penanya. Tapi kalau tidak ada kata-kata ibu berkata, jangan diambil, tapi diam di tempat. Bisa dipahami saya? Bisa. Oke. Ibu berkata ambil buku. Oke, berarti 3 orang yang ambil buku itu. Lanjut. Ambil pena. Tadi cluenya apa sayang? Ada ibu berkata tadi. Ya kan? Berarti tidak fokus. Ulangi lagi. Yang sudah mendapatkan buku, pegang bukunya. Ambil pena. Kenapa saya mengambil? Karena tidak ada ibu berkata. Berarti lainnya lebih fokus. Ulangi lagi. Tadi cluenya apabila ada kata ibu berkata. Ulang lagi deh. Ambil pena. Ibu berkata, ambil pena. Oke, yuk. Semuanya duduk bawah yang kalian dapat. Kursinya. Oke, semuanya silakan duduk. Nah, tadi Bu nanya, yang tidak dapat siapa sayang? Ada yang tidak dapat? Afif sama
Kenapa tidak dapat ADP? Tidak fokus, iya. Berarti kurang fokus. Berarti sekarang mau fokus? Mau. Berarti harus tingkatkan konsentrasi. Nah, oke. Nah, Eza dapat apa? Nah? Buku. Buku untuk apa buat kita? Untuk membaca apa lagi? Menulis, iya. Ini bukunya butuh tidak Eza untuk belajar sekarang? Butuh. Oke. Zulfa dapat apa? Pena. Pena untuk apa? Untuk menulis butuh tidak sekarang? Butuh. Ya. Ananda tadi mengambil peralatan tulis yang kita butuhkan untuk belajar. Nah, sekarang kita belajar aku dan kebutuhanku, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak ibu tahu mengenai bedanya kebutuhan dengan keinginan. Apa yang pertama, Nak? Perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Itu yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita. Jadi Anda tahu ini kebutuhan dan ini keinginan. Yang kedua, Ananda nanti dapat mengetahui mengelompokkan kebutuhan itu berdasarkan jenisnya atau kepentingannya. Oke? Semua siap? Ya. Nah, siap. Hasilnya warna apa? Hasil penanya siap? Hitam. Kalau keinginan hasil penanya warna apa? Maunya warna apa? Yang sukanya? Biru. Keinginan hasil Eza tidak sama dengan apa yang dibutuhkan. Keinginan itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan, tetapi tidak wajib kita penuhi. Nah, sedangkan kebutuhan ini butuhnya untuk nulis enak ya. Apapun warnanya kita butuh. Nah, berarti kita beli, kita ambil. Nah, itu bedanya. Kalau kebutuhan itu wajib kita miliki. Kalau keinginan tidak wajib. Saya? Nah, sekarang Anda nanti akan menonton sebuah video dan juga akan melihat materinya di lembar materi telah Ibu siapkan. Anda nanti boleh pilih mau menyimak video kah atau membaca materi yang telah Ibu siapkan. Bisa dimengerti, Nak? Bisa. Bagikan dulu materinya. Nanti Anda boleh pilih maunya, inginnya, sukanya melihat materi itu melalui inginnya melalui video kah atau inginnya lihat dari materi yang telah disediakan. Kalau mau baca silakan dibaca, yang suka mendengarkan silakan lihat ke depan. Coba perhatikan percakapan antara Ian dan Bang berikut ini ya. Kamu kenapa Banu? Wajahmu pucat. Aku lupa sarapan. Sahabat, pernahkah kalian mengalami situasi seperti Banu? Ketika kalian lupa sarapan, kalian akan merasa lapar, bukan? Kira-kira apa yang kalian butuhkan saat kalian merasa lapar ya? Saat kalian merasa lapar, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar kalian dan minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Inilah yang dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sahabat tahu tidak, kalau ternyata kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan dan intensitas kegunaannya
terbagi atas 3 kategori loh. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa ya perbedaan ketiganya? Simak penjelasan berikut ini ya. Sahabat, jenis kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, manusia membutuhkan makanan agar tidak kelaparan, membutuhkan pakaian untuk menutupi badan, dan memerlukan rumah untuk ditinggali bersama keluarga. Kemudian, jenis kebutuhan kedua ialah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer kita terpenuhi. Contoh, kebutuhan sekunder yaitu kendaraan pribadi, handphone, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Kebutuhan sekunder ini sifatnya menjadi pelengkap kebutuhan primer, sehingga bisa ditunda pemenuhannya loh. Jenis kebutuhan ketiga ialah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya, mobil mewah, rumah mewah, berlian, dan yang lainnya. Nah, sahabat, kita sudah paham ya mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan dan intensitas kegunaannya. Kebutuhan manusia itu tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang yang bekerja sebagai fotografer. Namun, untuk orang lain, bisa saja menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah sahabat, mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Ini akan membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan yang tepat loh. Berarti tadi Anda sudah melihat video, bagi suka baca, suka membaca. Nah, dari video yang dilihat, apa saja informasi yang didapat? Coba bilang atau katakan pada Ibu, apa saja yang didapat tadi? Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Berarti kalau keinginan apa tadi? Tidak harus Tidak harus dibeli. tidak harus dibeli, Penting. tidak terlalu penting, butuh pertimbangan, bisa dijanjikan. Nah, itu perbedaannya keinginan dengan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan itu harus kita beli, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan dan penting serta atau darurat. Nah, itu yang pertama. Kalau yang lain, apa yang dapat tadi nak? Betul Pak? Apa informasi yang dilihat dari video tadi? Kebutuhan apa tadi? Boleh sampai apa nak? Kebutuhan primer. Apa sayang? Ada kebutuhan tersier. Oke. Ada yang lain? Ada kebutuhan sekunder. Kalau suka, apa dilihat tadi nak? Kebutuhan. Tadi ada bilang ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Yang penting dibeli. Iya, yang penting, yang sangat, yang mendasar, yang pertama sekali yang harus kita penuhi. Apa tadi contohnya? Baju, makanan, dan rumah. Iya, makanan. Kalau udah makan apa tua? Tapi Mati ya. Kalau yang pertama adalah makanan. Apabila kita tidak memenuhi kebutuhan makanan kita, itu akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup kita. Nah, itu yang pertama, primer, kebutuhan yang mendasar. Primer, contohnya makanan. Makanan termasuk kebutuhan pangan. Apa saya? Pangan. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Sekunder, tadi contohnya apa? TV, HP, dan laptop. TV, HP, dan laptop. Contohnya setelah kita sudah memenuhi kebutuhan primer, sudah ada makanan, sudah ada pakaian untuk berlindung dari teriknya sinar matahari, sudah ada tempat rumah untuk berlindung. Nah, sekarang kita
kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Bisa beli motor, bisa beli televisi, bisa beli mobil pribadi, bisa mau beli mesin cuci, HP, iya. Nah, yang ketiga tadi kebutuhan apa? Tersier. Tersier. Itu yang berkaitan dengan usaha penciptaan atau meningkatkan harga diri prestasi atau Mana? menjadi sebuah Iya, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang tidak mendasar. Contohnya yang membeli mobil mewah, rumah mewah, berlian. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang hanya untuk meningkatkan gengsi. Orang biasanya orang yang banyak uang suka membeli perhiasan-perhiasan, suka membeli barang-barang yang mewah. Nah, sekarang Ananda akan belajar dengan teman sekelompoknya. Nah, untuk kelompok ini boleh Ananda gambar ini di gunting, kemudian tempel sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, yang ini Ananda kerjakan jawabannya di sini, nak. Ditulis mana yang kebutuhan primer, yang mana yang kebutuhan sekunder. Oke. Oke. Apa, nak? Ya, oke, nah. Nama kelompoknya telah dibuat di papelnya. Nama anggota kelompoknya. Boleh kalau makan dulu. Abang ini diskusikan dengan temannya. Sudah, sudah. Ini kayaknya lagi. Nanti juga kita buat bersama-sama. Diskusikan dengan teman sekolah. Makanya diskusikan dengan temannya saya. Satu. Ternyata
lebih bahagia, lebih bersemangat. Tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, Bu, ini lihat senyumnya dulu. Senyum manisnya Bu lihat. Siapa yang senyum manis? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Nak, ya. Nah, sekarang karena Ananda sudah membuat tugas ke kelompok, saatnya kita akan mempresentasikan tugas kelompoknya. Nah, siapa yang mau terlebih dahulu kelompoknya maju ke depan? Kelompok siapa dulu? Kelompok Iza dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan primer adalah kebutuhan primer ada rumah, baju, dan makanan. Oh, ada rumah, ada pakaian, ada makanan. Lanjut. Kebutuhan sekunder adalah televisi, laptop, dan handphone. Lanjut. Kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk apa maunya satu-satu. Tepuk santian. Tepuk santian. Ampu subuh, ampu tiga, dua ampu, sambil. Oke, silakan untuk saya kelompok 2. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami, yaitu kebutuhan primer adalah rumah, makanan, baju, pakaian, uang, dan kebutuhan sekolah. Lanjut. Kebutuhan sekunder adalah televisi, laptop, handphone, dan mesin cuci. Dan kebutuhan tersier adalah perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, klub pribadi, kapal pribadi. Oke. Tepuk WO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, tadi Anda sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya per kelompok. Nah, dari pembelajaran tadi, Ananda bisa tidak menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo. Ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan dan keinginan itu bedanya apa tadi? Bedanya apa kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah hal yang harus dibeli, sedangkan keinginan yang tidak harus dibeli. Kebutuhan sesuatu yang harus dibeli, yang wajib kita. Kemudian kalau keinginan, Dan tidak harus dibeli. tidak wajib kita beli. Lah, kalau ibu bilang yes berarti kiri. Kalau bilang no berarti ke kanan. Lanjut. Tapi no. Yes. Yes. No. Yes.
Tadi kita sudah menyimpulkan materinya. Ada kebutuhan, kalau yang kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita beli, wajib disatunya. Kemudian kalau keinginan itu tidak wajib, tidak harus kita beli. Kemudian ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar kita untuk kelangsungan hidup. Contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah. Iya. Kemudian apa lagi? Kebutuhan sekunder. Kita sudah contohnya. Ayo. Kemudian kebutuhan tersier. Iya, bagus. Berarti Ananda semuanya sudah paham apa kebutuhan dan keinginan. Kemudian apa saja kelompok kebutuhan menurut kepentingannya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang Ananda akan mengerjakan tugas lagi, tapi secara pribadi atau individu. Silakan diambil jarak dengan temannya. Kita akan mengerjakannya secara individu. Buat namanya, kelas, nomor, absen. Mulai kerjakan. Tidak ada ya? Main contek teh? Nah, kita harus jujur. Sudah selesai semuanya? Ini teman yang belum tadi ya, masih ada yang belum. Apa lagi nak? Iya, itu selesai. Nah, karena semuanya sudah selesai, jadi tadi kita sudah menyimpulkan. Nah, sekarang setelah kita belajar dari awal tadi, bagaimana perasaan Ananda setelah kita belajar? Nah, sekarang boleh Ananda letakkan fotonya di emoji sesuai dengan perasaan kita hari ini. Sesuai dengan nama perasaannya. Di sini melihat 3 emojinya kosong. Nah, yang 3 ini siapa ya? Apik, Sapik, Asil, senang. Iya, senang hari ini nak? Iya. Bagus. Kemudian ada yang semangat, ada Zulfa, ada Apik, ada Eza. Bagus lagi. Mau semangat? Iya, tepuk tangan buat semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk syukur, lega-lega, alhamdulillah, semoga berkah, amin. Nah, karena hari ini kita selesai belajarnya,
lagi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh bilang? Baik, Ibu Ika, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Bagaimana perasaan Ibu Ika setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Kalau perasaannya sampai ibu senang dengan kondisi sekarang. Dari RPP yang sudah ada yang dari vaksin ini, bagaimana rasanya tadi yang merasa sudah terlaksana dengan baik dari proses yang sudah dilakukan ini, dari proses yang ini bagaimana yang paling menarik terasa oleh Ibu Ika yang berpengalaman? Yang menarik itu ketika anak presentasi itu kemudian ketika anak menonton video bagian seperti itu yang sudah disampaikan kebetulan kan banyak yang nonton kenapa ya Bu. Kemudian di bagian menyemangatkan anak Kemudian dari perencanaan yang sudah Ibu susun ini, bagaimana rasanya yang ada yang akan diperbaiki? ada Bu. Tadi kan pas manajer kabar seharusnya saya menyediakan meeting yang agak bukan satu Bu. Jadi ada tadi kan kelelahan membutuhkan waktu lama juga anak yang lain ada kegiatan kalau tidak ada meeting. Jadi saya persiapkan alatnya yang tadi Setelah sehingga anak semuanya ikut terlibat. Jadi kita lakukan refleksi terhadap kegiatan vaksin ini. Menurut Ibu Ika, apa yang sudah baik yang kita lakukan dalam proses penanganan PIK ini? Yang sudah baik sangat banyak sekali ya mulai dibutuhkan tadi waktu kemudian juga sangat banyak menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk saya sebagai seorang guru. Kemudian setelah observasi juga saya sangat banyak sekali menetapkan pembelajaran ke depannya bagaimana saya bisa mengaktifkan siswa saya untuk belajar, memberikan umpan balik juga melakukan penilaian sikap, bagaimana cara membuat susunannya itu sangat banyak sekali pembelajarannya dan saya juga sangat termotivasi sekali Bu untuk bisa membuat sendiri TP maupun modul ajar sesuai dengan karakteristik siswa saya. Jadi penilaian yang akan keluar nanti di penilaian tentang dimensi profil pelajar kompetensi. Karena sekarang ini kan marak dimensi profil karakter soalnya. Dimensi profil pelajar. Ibu Ika, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga Ibu Ika bisa menjadi